Baik, selamat pagi rekan-rekan semua peserta webinar pada pagi hari ini. Kali ini ICGR Learning Hub akan menghadirkan sesi webinar dan diskusi bersama ahli dengan satu topik yang sedang hangat saat ini terkait dengan cukai tembakau. Seperti kita tahu bahwa isu mengenai tembakau dan cukai tembakau termasuk kontrol atas tobacco control itu merupakan satu persoalan yang mengundang banyak sekali pro dan kontra dan juga mengundang banyak reaksi publik dari berbagai kelompok organisasi masyarakat maupun dari pemangku kepentingan yang terkait. Nah, untuk membahas seluk-beluk mengenai dan mengenal lebih jauh secara lebih pas dengan para pakarnya langsung, pagi ini kita akan membahas dengan lebih tuntas harapannya mengenai isu terkait dengan penyederhanaan cukai tembakau yang beberapa saat lalu juga ramai diperbincangkan di surat kabar dan saya rasa menjadi perhatian publik juga mengenai cukai tembakau ini. Sebagai catatan kecil misalnya kalau kita perhatikan cukai tembakau ini sebenarnya terkait bila kita menarik rentang dari tahun 2015 itu setidaknya mengalami kenaikan tiap tahunnya dan kalau saya tidak keliru mencatat datanya itu mengalami kenaikan sampai per 2021 ini sudah naik sekitar 62,sekian%. Ya, dan juga kalau kita melihat nilainya, cukai tembakau ini merupakan salah satu kontributor penting bagi penerimaan APBN di negara kita. Jadi diam-diam tapi punya kontribusi yang besar. Nah, untuk membahas mengenai hal ini, apa sih sebenarnya dan bagaimana sih seluk-beluk mengenai cukai tembakau dan apa kira-kira target penerimaan cukai tembakau dan mengapa karena dia penting bagi kontribusinya terkait APBN, mengapa dia menjadi penting untuk terus dilakukan satu upaya melakukan penyederhanaan struktur tarif. Misalnya kita akan membahas bersama 4 narasumber yang kompeten pada pagi hari ini yang saya rasa bisa membantu kita semua untuk memahami persoalan dengan lebih baik dan tentu saja ketika membantu berkontribusi dalam mengembangkan diskusi publik atau public discourse mengenai topik ini menjadi lebih mengena dan lebih bernas. Jadi bersama kita hari ini sudah hadir yang pertama saya ingin menyapa Bapak Kun Haribowo Purnomo Sidi. Beliau adalah dosen Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada yang pada pagi hari ini juga akan membantu membahas mengenai mengapa cukai itu apakah efektif untuk pengendalian konsumsi apabila kenaikan cukai dilakukan tanpa melakukan penyederhanaan struktur cukainya. Lalu bersama saya, selamat pagi Pak Kun. Ya, selamat pagi. Kemudian selamat pagi. Kemudian bersama kita juga telah hadir Bapak Denny Visaro, SE, MSE, MA. Beliau ini adalah manajer dari BDTC Fiscal Research yang akan membagi insight mengenai bagaimana mendorong optimalisasi penerimaan negara dari cukai di tahun 2002 dengan kebijakan CPH yang adil dan berimbang. Nah, beliau tentu akan bicara hal yang lebih detail mengenai seluk-beluk yang mungkin punya aspek yang terkait dengan ekonomi dan penghitungan ekonomi. Saya sendiri karena bukan orang ekonomi, mungkin nanti bersama dengan para peserta yang lain mungkin akan sangat terbantu untuk bisa memahami apa sih sebenarnya kerangka pikir di balik policy ini. Lalu, dan apa urgensinya serta signifikansinya. Apa yang penting untuk kita amati bersama. Lalu bersama kita juga sudah hadir Bapak Peter Abdullah Rejalam,
Beliau Direktur Research Center for Reform on Economic atau CORE Indonesia, yang akan membantu kita untuk mengerti dan memahami lebih jauh mengenai urgensi simplifikasi dan rasionalisasi penerimaan cukai tahun 2022. Nah, dengan beliau nanti kita mungkin akan bisa membahas lebih jauh mengenai mengapa sih perlu ada satu rasionalisasi dalam konteks penerimaan cukai dan bagaimana dampak dan implikasinya terhadap misalnya beberapa faktor lain, entah itu terkait dengan faktor kesehatan atau tujuan dari kontrol tobacco dan lain sebagainya. Nah, pembicara keempat adalah last but not least itu Ibu Kulsum Komariani, MPPM, Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan di Kementerian Kesehatan. Nah, dengan beliau ini pembicaraan kita akan lebih mengarah pada aspek-aspek yang terkait dengan tobacco control and how it relates to health and public health, kemungkinannya begitu ya. Jadi bagaimana kita melihat pengaruh kompleksitas struktur cukai pada konsumsi rokok. Apakah betul kalau struktur cukainya makin kompleks, itu bisa misalnya menjadi disinsentif dan bisa menghalangi orang mengkonsumsi rokok atau membantu menurunkan tingkat konsumsi rokok, atau seperti apa situasinya. Nah, nanti kita akan membahas lebih jauh relasi antara keduanya dengan Ibu Kulsum Komariani. Selamat pagi, Ibu. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita akan segera saja memulai floor diskusi kita, floor webinar kali ini dengan mengundang pembicara pertama, yaitu Dr. R.Y. Kun Haribowo. Maaf, saya salah menyebutnya. Yang pertama saya justru ingin memberi waktunya kepada Mas Denny, yang muda dulu. Yang muda dulu untuk memberikan insight. Jadi masing-masing dari pembicara nanti akan memperoleh waktu sekitar 10-15 menit. Harapannya dengan demikian ada sisa waktu yang cukup untuk kita semua untuk memberi kesempatan apabila ada respon dan kemudian kita ada diskusi mengenai soal ini. Terima kasih. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Mas Denny. Dipersilakan. Terima kasih Bu Indri. Ini saya share screen nggak bisa apa? Oh, sebentar. Ya. Apakah dari teman-teman dari PSI bisa membantu? Saya sudah bisa sekarang. Sudah ya. Ya. Silakan Mas. Ya, karena waktunya hanya 15 menit ya maksimal, jadi mungkin singkat saja. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kulsum, Bapak Peter, Bapak Kun, dan seluruh para hadirin peserta yang berbahagia. Di sini saya akan mencoba jelaskan secara singkat ya. Mungkin nanti lebih detail, lebih komprehensifnya kita tentu ada banyak cara yang lebih berkompeten, sehingga saya ingin membuka bahwa sebenarnya ketika kita bicara soal cukai rokok, tentunya ini kita tentu harus melihat siapa saja stakeholders yang ada di dalamnya, karena kita tidak bisa hanya melihat satu dimensi saja dari cukai rokok. Yang pertama tentu adalah pasti kesehatan, yang kedua adalah penerimaan negara, dan yang ketiga adalah dari industri dan para pekerja yang ada di industri hasil tembakau itu sendiri. Dan ketiga ini tentunya belum tentu sejalan ketika kita ingin memperjuangkan salah satunya, mungkin kadang-kadang harus dikorbankan seperti itu. Dan itulah yang sebenarnya membuat pemerintah juga menurut saya selama ini merasa kesulitan juga untuk mempertahankan konsistensi sebenarnya cukai rokok ini mau dibawa kemana. Sehingga ketika kita mau bicara soal simplifikasi, kita juga harus lihat dulu kenapa dibuat kompleks, kenapa dibuat banyak sekali strukturnya. Kita lihat ya dari tahun puncaknya, saya lihat dari setidaknya satu dekade terakhir, sempat ada 19 strata tarif, pembedaan struktur, dan kemudian arahnya semakin hari semakin ke sini menurun, hingga pada akhirnya di PMK 146 tahun 2017 kita sudah punya roadmap untuk rencananya 5
menjadi 5 strata tarif saja pada tahun 2021, namun kenyataannya tidak hanya dalam 1 tahun dibatalkan, sehingga pada hari ini kita masih punya 10 tarif, 10 struktur tarif, dan kemudian muncul lagi roadmap di PMK 77 2020, di mana dalam rencana strategis Kementerian Keuangan 2020 sampai 2024, rencana simplifikasi ini muncul lagi. Nah, sebenarnya bagaimana sih kita melihat ketika banyak kepentingan di sini, banyak stakeholders di dalam sini, namun di sisi lain kita juga ingin melihat simplifikasi ini perannya seperti apa. Kalau kita mau bicara yang paling populer, memang arahnya adalah tentu suara-suara dari media, dari para ahli, adalah bagaimana kita meningkatkan tarif cukai rokok itu sendiri, atau tarif hasil tembakau. Namun kita juga perlu melihat sebenarnya pada akhirnya kalau kita ingin menekan konsumsi rokok, prevalensi merokok, sebenarnya bukan cukainya, tapi harga jualnya. Karena cukai hanya bagian dari harga jual. Kalau cukai itu naik tapi tidak sebanding dengan kenaikan harga jualnya, maka tentunya itu menjadi efek penurunan prevalensinya tidak seperti yang diharapkan seharusnya. Sehingga pada akhirnya ketika kita mau menaikkan cukai rokok, jangan lupa juga bagaimana pengendalian harga sebenarnya yang diperjualbelikan di masyarakat. Dan dengan struktur cukai yang kompleks sekarang, di mana penentuan pembagian golongan 1, 2, dan 3-nya itu juga ada loophole, ada kelemahan peraturan yang bisa dieksploitasi oleh para pemain pasar, maka yang tujuannya awalnya adalah kompleksitas tarif ini dibuat untuk membagi pasar yang lebih kompetitif, lebih sehat bagi industri, justru ternyata banyak pemain-pemain besar yang bisa mengeksploitasi peraturan untuk mereka masuk kena golongan tarif cukai rokok yang ada di golongan 2 dan bahkan di golongan 3. Yang mana semua brand di sini, semuanya ini adalah secara substansi seharusnya mereka berada di golongan 1, yaitu tarif yang lebih besar. Di sini saya mohon maaf untuk menyebutkan brand ya, tapi saya rasa untuk kepentingan akademis atau transparansi, saya rasa ini kita bisa bicara secara objektif di sini. Dan sebenarnya pada PMK 146 tahun 2017 itu sudah ada cara untuk mengatasi loopholes peraturan ini, di mana batasan produksi yang menjadi threshold antara golongan 1, 2, dan 3 itu diagregatkan antara setiap brand. Jadi kalau misalnya saya membuat pabrikan rokok di golongan 1, maksudnya untuk satu brand saya berada di bawah threshold tertentu, dan kemudian saya membuat pabrikan rokok lain lagi dengan batasan produksi di batasan tertentu, maka itu dijumlahkan sehingga akhirnya saya masuk golongan mana itu ditentukan berdasarkan total produksi saya di mana. Tapi sayangnya ketentuan seperti itu dicabut juga di PMK setelahnya di tahun 2018, di mana setiap pelaku usaha rokok, industri hasil tembakau, mereka bisa memisahkan pabrikan mereka sehingga mereka dihitung bisa masuk ke golongan 2 dan bahkan golongan 3. Jadi sebenarnya ketika kita mau bicara soal rokok ilegal pun sebenarnya mereka di sini apakah bisa dibilang rokok ilegal? Sayangnya tidak, karena mereka tidak melanggar peraturan. Tapi secara penghindaran cukai, mereka sebenarnya juga masuk wilayah yang perlu menjadi perhatian kita. Sehingga ini dia, kalau kita mau menyesuaikan tarif cukai hasil tembakau tiap tahun, tapi kalau kondisi pasarnya, toh mereka juga para pemain besar bisa melakukan planning secara agresif untuk berada di golongan 2 maupun golongan 3, pada akhirnya tujuan dari penyesuaian tarif cukai itu sendiri tidak tercapai, kurang tercapai seperti itu. Dan kemudian kita lihat memang kita selalu mengalami penyesuaian, tapi dengan struktur tarif yang juga masih kompleks. Ternyata terakhir sempat kita tren rokok ilegal yang memang secara eksplisit ini mereka ilegal selalu turun hingga tahun 2019, tapi tahun 2020 kembali meningkat lagi. Nah, ini sebenarnya apakah mungkin tentu banyak berbagai faktor ya, tapi kita lihat juga di saat yang bersamaan produksi yang secara legal terdata
SKM dan SPM golongan mereka ini turun. Nah, ini kan menjadi tanda apakah sebenarnya dengan kenaikan tarif yang terus secara konsisten ini, para pabrikan rokok itu melakukan product production planning ya, dari yang mereka mungkin karena ini sudah ketinggian sehingga saya harus men-shifting produksi saya ke yang tidak termonitor atau tidak secara legal seperti itu. Dan banyak kita suara-suara yang menyebutkan bahwa sebenarnya menggunakan kurva Laffer ya, Laffer curve, di mana kenaikan tarif tertentu pada akhirnya akan justru berdampak negatif pada penerimaan. Ini dijadikan alasan juga bahwa sebenarnya kita mungkin sudah mendekati titik puncak ini, sehingga kalau dinaikkan lagi tarif cukai kita bukannya naikin penerimaan malah menurunkan. Nah, apakah benar seperti itu? Kita perlu melihat lagi bahwa kenaikan cukai rokok lagi-lagi bukan hanya soal naik berapa persen, tapi bagaimana distribusi kenaikannya dan bagaimana struktur cukai yang ideal seperti itu. Ini saya lewatkan saja. Nah, saya melakukan DDTC Fiscal Research ya dengan rekan-rekan saya mencoba melakukan simulasi secara singkat ya. Kalau misalnya kita melakukan simplifikasi seperti sebagaimana yang sudah direncanakan oleh pemerintah. Pada akhirnya yang tadinya kita lihat di slide sebelumnya banyak pemain-pemain besar yang ada di golongan 2, mereka akan menjadi terdorong naik kelas ke golongan 1. Inilah sebenarnya yang pengen kita harapkan. Mereka tidak lagi berada di sini. Sehingga ini menjadi salah satu mungkin gimana cara bikinnya saya bisa bikin output seperti ini, mungkin saya simpan saja nanti di diskusi. Tapi intinya juga ini juga menjadi salah satu alasan yang mendasari kenapa simplifikasi itu diperlukan. Karena memang juga ada argumentasi yang menganggap bahwa simplifikasi itu justru membahayakan pasar industri tembakau, hasil tembakau, karena itu membuat persaingan menjadi tidak adil, pemain besar ketemu dengan pemain kecil. Padahal kalau kita bisa mengatur golongan itu tetap ada tiernya, golongan 1 setidaknya ada 3 struktur, di mana ada golongan 1 dan 2 dan yang SKT dipisahkan sebagaimana ada di roadmap di Pemprov 1 dahulu, itu sebenarnya justru melindungi pemain-pemain menengah dan kecil dari pabrikan-pabrikan besar yang mengeksploitasi loopholes dari peraturan tersebut. Dan untuk kenaikan ke depan, mungkin singkat saja, arahnya adalah ini yang sebelah kiri itu golongan 1 dan golongan 2, di mana akhirnya sebenarnya kita lihat trennya itu semakin melebar antara golongan 1 dan golongan 2. Akibatnya apa? Dengan peraturan saat ini, pemain-pemain di golongan 1 semakin terinsentif untuk melakukan planning agar mereka bisa masuk ke golongan 2, karena jauh sekali bedanya dan semakin melebar. Dan harapannya ke depan, kalau dari studi DDTC Fiscal Research, justru bagaimana kita mempersempit jarak yang sebelah kanan, kondisi ideal, bagaimana mempersempit jarak golongan antara cukai golongan 1 dan golongan 2. Itu menjadi salah satu saran atau rekomendasi dari kami, sehingga ini bisa menurunkan insentif untuk adanya eksploitasi peraturan. Tapi bagaimana dong, pasti bakal teriak pemain-pemain golongan 2 ini. Artinya karena mereka harus mengalami kenaikan tarif yang jauh lebih besar dari golongan 1, karena mereka harus mengejar gap tersebut. Ya betul, saya rasa itu memang menjadi salah satu efek negatif yang secara jangka pendek memang harus dialami. Namun ketika itu sudah berada di titik yang ideal, maka itu akan lebih sustainable ke depannya. Jadi memang ada efek negatifnya dari sisi industri. Ada yang terkena protokol juga dari dulu. Lalu bagaimana dengan hubungannya dengan HJE? Kita lihat di sini untuk SKT ya, kretek tangan yang padat industri, dan yang kretek mesin sebagai contoh ya, golongan 1A dan golongan 2B, ternyata mesin itu masih berada di bawah, lebih ringan secara jumlahnya beberapa tahun terakhir, tapi ternyata memang pemerintah sudah memiliki arah ada pergantian, sehingga mereka yang masih menjadi di atas yang kretek tangan. Dan ini sesuatu yang perlu diapresiasi menurut saya dan perlu dilanjutkan ke depannya, sehingga harusnya industri hasil tembakau yang padat karya
itu tetap terlindungi. Dan yang masih menjadi PR adalah di HJE-nya, harga jual ecerannya, yang mana ternyata arahnya kok sepertinya masih kretek tangan itu masih di atas, tapi sudah ada arah ke menuju sepertinya kalau diteruskan trennya maka nanti di kedepannya kretek mesin akan berada di atas kretek tangan. Itu harapannya kan seperti itu ke depannya. Dan intinya ketika sudah mencapai kondisi yang ideal secara rasio tertentu, kami dari usulan dari penelitian kami menyarankan bahwa nantinya kenaikan HJE itu harusnya sama dengan kenaikan CHT persentasenya. Kenapa? Jika kenaikan HJE, harga jual itu di atas kenaikan CHT, maka yang terjadi adalah ya secara konsumsi prevalensi merokok tentu akan turun karena harga HJE-nya naik, misalkan naik 20%, tapi CHT-nya naik 10%. Misalnya seperti itu. Maka konsumsi terus pasti akan sangat menurun, namun di sisi lain penerimaan negaranya tidak optimal karena CHT-nya naiknya lebih kecil. Di sisi lain, kalau HJE-nya naik lebih kecil dibandingkan kenaikan CHT, maka jatuhnya sebaliknya. Mungkin dari cukai rokok lebih optimal, namun di sisi lain pengendalian konsumsi rokoknya tidak optimal karena harga jualnya cuma naik dari sedikit. Harga jualnya naik 10% misalnya, tapi harga cukainya naik 20%. Maka tentunya nanti jika sudah mencapai kondisi yang lebih ideal ke depannya dan sudah simplifikasi juga, harapannya kenaikannya kalau cukainya naik 20% misalnya, ya tentunya harapannya HJE juga naik 20%. Seperti itu, dan ini roadmap yang kita harapkan ke depannya. Untuk menyimpulkan yang menutup, intinya kita berharap nanti tahun 2000 dan seterusnya roadmap ini tetap berjalan hingga akhirnya nanti ujungnya ada setidaknya ada 6 struktur tarif cukai, atau lebih idealnya sebenarnya 5. Tapi intinya adalah SKM dan SPM ini hanya digabung, mereka digabung jadi hanya 2 golongan saja, golongan 1 mesin dan golongan 2 mesin. Di sini SPM angkanya 1 lagi, artinya dia sudah jadi 1 golongan dengan yang SKM golongan 1 dan yang SPM golongan 2 masuk ke SKM golongan 2. Dan yang SKT ini yang masih bisa diberikan treatment yang berbeda karena memang di sini padat karya petani tembakau yang memang juga perlu perlindungan, perlu perlakuan khusus. Dan yang terakhir, intinya kita harapkan semoga roadmap ini tetap berjalan, dan mungkin untuk diskusi selanjutnya karena keterbatasan waktu ya, jadi mungkin tambahan lain adalah karena kita lihat selain harga jual eceran, ternyata juga pemerintah ada juga harga transaksi pasar, yang mana harga transaksi pasar itu juga bisa 80% dari harga jual eceran, sehingga legitimasi dari kenaikan harga cukai, harga produk hasil tembakau itu juga akhirnya bisa lebih rendah di lapangan tanpa melanggar peraturan. Nah, itulah sebenarnya yang perlu jadi tantangan juga. Simplifikasi ini juga perlu disertai dengan aturan yang ketat terhadap penentuan harga di pasar seperti itu. Mungkin itu saja secara singkat. Mohon maaf jika terlalu buru-buru. Mungkin nanti kita bisa diskusi lebih selanjutnya. Terima kasih. Mungkin saya kembalikan kepada Bu Inti. Masih di Terima kasih Pak Denny. Sudah kayaknya. Ya, sudah. Nah, terima kasih. Saya juga paham materinya sangat kaya, tapi waktunya pendek banget. Dan sebenarnya kalau mungkin nanti materi bisa di-share ya, karena banyak yang dilewatkan gitu. Jadi memang beberapa highlight pentingnya itu tadi sudah diutarakan, dan sebenarnya mengupas lebih jauh mengenai detail-detail teknis yang penting dalam memahami struktur cukai tembakau dan mengapa misalnya apakah roadmap itu harus berjalan terus, bagaimana penyesuaian antara CHT dengan harga jual eceran misalnya, dan seterusnya. Yang mungkin dalam banyak hal tidak banyak dalam proses diskusi di tingkat publik itu terekspos dengan secara lebih baik dan didiskusikan dengan lebih matang begitu. Nah, saya rasa kalau pasti banyak pertanyaan soal ini ya, jadi kita simpan dulu. Kalau ada yang mau nggak tahan, mau taruh di chat, silahkan.
nanti kita bisa bacakan juga. Lalu kalau nanti ada pertanyaan, mohon mengindikasikan dengan mengangkat tangan juga bisa, sehingga kita dan teman-teman di tim KSI bisa mendeteksi dari para peserta ini. Nah, untuk melanjutkan lontaran yang sudah diberikan oleh Pak Denny, saya ingin memberikan waktu 15 menit kemudian sesudahnya ke Bapak Kun ini, ke Dr. Kun Wibowo dari UGM untuk memberikan respon dan memberikan juga paparan mengenai bagaimana memahami soal pentingnya melakukan simplifikasi dan restrukturisasi dari layer dari cukai tembakau. Silakan Pak. Terima kasih Bu Indri. Mohon maaf, mungkin nanti saya agak terlalu panjang, mohon diingatkan karena saya di sini juga kadang-kadang lupa kebiasaan mengajar sehingga sering kepanjangan, ya mohon diingatkan. Oke, saya akan share dulu apa yang menjadi materi saya. Mohon izin untuk share screen. Nah, oke, tadi Bu Indri menyampaikan pengen belajar juga terkait dengan cukai. Mungkin saya akan sedikit mendasari terkait dengan latar belakang teorinya. Nah, mungkin kita akan melihat bahwa, mohon maaf ini saya agak mempercepat, tidak seperti ketika mengajar sehingga mungkin mohon maaf kalau tidak jelas. Jadi di sini ada kenapa pemerintah perlu campur tangan di dalam cukai ini. Nah, karena cukai itu masuk di dalam eksternalitas di sini, sehingga pemerintah perlu ikut campur di dalam adanya eksternalitas. Kenapa eksternalitas? Seperti monopoli, itu harganya tidak sesuai dengan apa yang terjadi sebagai harga yang optimum. Kita lihat nanti di barang publik juga tidak ada orang yang mau menyediakan barang publik karena sifatnya yang non-rivalry dan non-excludable. Nah, ini kita akan lihat eksternalitas seperti apa. Nah, eksternalitas muncul ketika tidak ada orang yang mau membayar atau menerima kompensasi dari efek tersebut. Contohnya ketika kita merokok, ketika ada orang sakit menjadi rokok pasif. Nah, itu nanti tidak ada yang mau bertanggung jawab. Nah, disinilah peran pemerintah muncul. Sehingga nanti ketika dari eksternalitas itu ada treatment, maka akan menyelesaikan permasalahan ketika pasar tidak optimum harga pasarnya. Nah, ini. Jadi ketika kita bicara ketika ada eksternalitas, maka yang terjadi selama ini adalah kita melihat supply dan demand. Nah, kita hanya melihat dua itu karena sebagai pengusaha dan pembeli kita hanya melihat dari supply dan demand. Padahal ketika kita ada eksternalitas, maka seharusnya ada social cost yang harus ditanggung, tapi tidak masuk dalam harga rokok. Nah, sehingga apa yang menjadi permasalahan di sini, kemudian ini adalah ada tax. Nah, disinilah muncul tax sebesar apa? Cost of externality seperti itu. Nah, ketika pada pasar yang tidak ada eksternalitas, maka ini adalah key market. Nah, kita akan melihat itu akan bergeser ke sini dengan adanya eksternalitas sehingga key-nya akan bergeser ke kiri menjadi optimum. Orang akan mengurangi konsumsi rokok, harganya akan naik seperti itu. Nah, kita akan melihat internalisasi eksternalitas. Jadi bisa diatasi dengan tiga hal. Yang pertama adalah Coasem Theorem. Jadi mamanya ada perokok di dalam satu ruangan, ibu dan seorang perokok. Pertanyaan adalah udara milik siapa? Nah, rokok akan membeli udara yang bersih tadi kepada ibunya, memberi uang 50.000, Bu, tolong mohon maaf saya akan merokok. Sehingga akan membeli udara bersih. Sebaliknya ibu juga bisa memberikan 50.000, Pak tolong jangan merokok. Nah, itu adalah masalah yang diselesaikan sendiri tanpa adanya biaya transaksi ya, atau transaction cost. Itu adalah Coasem Theorem. Kemudian regulasi, melarang atau membatasi, seperti mungkin asap rokok dibatasi berapa ppm. Nah, itu juga ada regulasi atau mungkin justru dilarang. Pemilik ruangan tadi mengatakan bahwa
dilarang merokok, ditulis dilarang merokok. Itulah regulasi. Nah, yang ketiga adalah Pigovian tax. Nah, Pigovian tax adalah mengenakan boleh merokok di ruang ini tapi harus bayar. Nah, itu adalah 3 hal yang bisa diterapkan untuk mengatasi eksternal. Nah, ini yang sering dipakai adalah cukai atau pajak, sinteks ya mungkin ya. Nah, ini adalah fairness, mengkoreksi dengan pajak tadi. Apa yang tidak seharusnya masuk di dalam harga produk tersebut, koreksi dengan adanya Pigovian tax. Nah, kemudian efisiensi tadi hasil dari private pertemuan dari pasar antara penawaran dan permintaan itu tidak efisien sehingga perlu ada koreksi juga. Nah, untuk supaya bagaimana mengatasi dengan pajak perlu diperhatikan elastisitasnya juga. Semakin inelastis maka excess burden-nya akan rendah. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, di sini adalah pajaknya. Jadi pergeseran di sini, ini ada pajaknya di sini. Nah, semakin inelastis di sini maka burden yang ditanggung oleh masyarakat akan semakin rendah. Nah, itu kita juga perlu membuat suatu strategi. Rokok-rokok mana yang sebenarnya inelastis, yang perlu dikenakan cukai lebih tinggi. Nah, itu mungkin yang perlu dilihat. Nah, ini adalah bagaimana suatu langkah ketika ada pajak atau cukai tadi. Nah, ketika ada pajak maka ada tax evasion, bukan tax avoidance ya. Jadi di sini yang bisa kita lakukan strategi pertama adalah menurunkan marginal benefit. Nah, marginal benefit akan diturunkan dengan cara apa? Dengan mengurangi cukai rokok. Nah, orang akan mengurangi evasion-nya. Nah, langkah kedua yaitu adalah meningkatkan marginal cost-nya. Setiap tambahan satu cost akan menambah revenue juga. Jadi di sini bisa melakukan pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal. Nah, itu dua itu. Termasuk di sini adalah simplifikasi tarif. Ya. Simplifikasi tarif mungkin berefek pada penurunan. Nah, tapi mungkin itu bisa kemudian disampaikan oleh Pak Denny tadi bisa diatasi dengan strategi HJE dan tarif. Nah, ini masuk ke riset. Nah, riset saya ini sudah agak beberapa waktu yang lalu, seperti yang disampaikan Pak Denny tadi, bisa dilakukan melalui tarif optimum tadi yang naik tadi, dilakukan dengan Laffer curve. Nah, Laffer curve ini akan melihat apakah marginal tax tarif yang naik akan meningkatkan atau menurunkan penerimaan negara. Nah, kita akan melihat ini, kita akan lebih cepat. Nah, ini adalah konsep marginal. Karena apa? Kita akan melihat setiap tambahan dari tax rate, bagaimana akan mempengaruhi tax revenue. Nah, sehingga di sini kita akan melihat perubahan dari tax rate-nya akan membawa perubahan pada revenue. Nah, konsep ini adalah konsep marginal. Konsep marginal adalah konsep tambahan, bukan konsep secara keseluruhan. Jadi setiap tambahan rate akan meningkatkan tambahan revenue. Sehingga kita akan melihat di sini akan menjadi DR per di rate per di revenue per di rate. Revenue per di rate. Nah, di situ. Nah, kita akan lihat ini. Bagaimana konsep marginal ini akan kita terapkan dalam penelitian kita. Nah, saya akan memakai model dari beberapa penelitian yang sebelumnya. Jadi ini adalah konsep non-linear, model-model non-linear. Jadi kita akan melihat juga nanti mengestimasinya juga dengan model non-linear. Jadi di sini ada model dengan kuadratik. Nah, di sini ada, jadi di sini ada model kuadratik. Nah, kuadratik ini nanti akan kita lihat bagaimana estimasi ketika hasilnya diterapkan kepada data. Nah, kita memakai model log dan kita melihat di sini positif, kemudian di sini adalah negatif.
Nah, ini sudah benar modelnya. Seperti kalau kita melihat suatu konsumsi dengan pendapatan. Nah, kita harus melihat bahwa hasil parameter estimasi itu tidak boleh lebih daripada 1. Jadi ketika parameter lebih daripada 1, maka sudah pasti model itu salah. Sehingga kita akan lihat di dalam model ini nanti, jadi kita akan melihat bahwa ini adalah DOR. DOR ini adalah ini. Ya. Ini adalah DOR. Nah, kemudian DOT ini adalah 2 ini. Nah, hasil dari nilai cover diferensial DOR dan DOT tadi, penurunan revenue terhadap tarif, maka akan menghasilkan suatu nilai, yaitu adalah 506,47. Nah, kita akan lihat di sini 506,47, kita akan melihat ada sedikit kelemahan dari Laffer curve karena dia hanya melihat sebagai tarif tunggal. Nah, tarif tunggal kita bandingkan dengan nilai average tarif 2020 saat ini yang rata-rata 447. Nah, kalau kita lihat di sini sekitar 13% ya, 13%. Kenaikan 2021 saya rasa masih di bawah 12,5, tapi ini juga perlu kehati-hatian karena apa? Kita harus memperhatikan inflasi. Ya, inflasi bisa didekati dengan indeks harga konsumen atau GDP deflator di sini. Kita harus perhatikan juga hati-hati karena ketika kita menerapkan suatu tarif saat ini, tarif akan berlaku di tahun depan. Biasanya sekitar Oktober gitu keluar tarif, nah itu akan berlaku setahun ke depan. Nah, perlu diperhatikan nilai ini dengan membandingkan IHK atau GDP deflator. Nah, kita akan melihat tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Denny, ada beberapa kenaikan tarif weighted, ya weighted dibandingkan dengan produksinya. Jadi di sini ada SKM, SKT, dan SPM yang sudah disampaikan oleh Pak Denny tadi. Rata-rata kenaikan setiap tahun untuk SKM ini adalah Rp48 per tahun. Kemudian untuk SPM rata-rata kenaikannya sedikit lebih rendah, Rp45 per tahun. Nah, untuk yang untuk SKT ini rata-rata setiap tahun adalah Rp10,184 per tahun sejak tahun 2014 sampai 2020. Nah, kita akan melihat di sini perubahan layer, kenaikan tarif dan pelanggaran. Nah, kita lihat tadi apa yang disampaikan Pak Denny juga, bahwa pelanggaran kalau kita lihat selama ini kelihatannya naik turun ya. Naik turun. Di sini kita lihat yang warna abu-abu. Nah, kita lihat pelanggaran itu turun 0,9. Tapi ini benar ya. Oh, ini. Nah, kemudian di sini maaf, ini yang layer turun. Maaf, ini yang layer. Ini adalah layernya. Layernya turun sejak 2010 sampai 2020 dengan rata-rata 0,9. Kemudian pelanggaran itu naik dari 2010 sampai 2020 rata-rata 0,005 pelanggarannya setiap tahun. Nah, kemudian di sini ada kenaikan tarif cukai 0,0021%. Tapi di sini agak misleading karena di sini di tahun 2014 hingga 2019 tidak ada kenaikan tarif. Sehingga kita coba memakai harga rata-rata, cukai rata-rata. Nah, ketika cukai rata-rata kita akan melihat bahwa kenaikan cukai rata-rata secara keseluruhan itu adalah Rp22 per batang. Kemudian kita akan melihat 0,9 masih sama terkait pelanggarannya, layernya. Kemudian pelanggarannya 0,05. Nah, ini ketika ada penurunan tarif, tapi ada penurunan layer, tapi dengan adanya kenaikan tarif, ini seperti teroffset seperti itu. Ada offset antara penurunan layer dengan kenaikan tarif. Sehingga pelanggaran, kalau kita lihat trennya masih tetap naik, walaupun masih positif seperti itu. Nah, kita akan melihat apa yang disampaikan oleh Pak Denny tadi. Ini agak lebih rinci, saya mungkin kalau orang boleh melihatnya pusing. Karena ini tidak sesuai dengan prinsip pajak, administrasi, tadi kemudian di dalam administrasi seperti itu. Nah, ini ada 19 layer. Sekarang ini 10 layer. Nah, di roadmap nanti akan menjadi 2 layer. Nah, mungkin barangkali strategi yang tadi bisa
layer dan HCI mungkin bisa menjadi perhatian. Nah, kemudian di sini kita akan melihat suatu riset juga yang saya lakukan. Saya akan memakai input layer tarif, revenue, dan income per kapita. Kemudian output variabel nanti akan 2 kali. Yang pertama adalah dengan illicit cigarette, yang kedua dengan revenue. Nah, modelnya nanti dengan model feed forward neural network dengan 2 hidden layer. Aktivasinya dengan backwardation. Ini modelnya adalah illicit yang pertama, kemudian yang kedua adalah revenue. Nah, kita akan melihat fungsi aktivasi secara keseluruhan dengan memperhatikan weight-nya setiap input, dan juga nanti di hidden layer juga ada weight-nya. Nanti kita lihat hasilnya, tidak perlu di sini. Nah, kita akan melihat hasil dari estimasi yang output illicit cigarette. Kita akan melihat dengan training 90%. Nah, kita testingnya saya pakai data untuk training 90%, testingnya sekitarnya 10%. Nah, akan mendapatkan hasil seperti ini. Ada 2, saya buat sebenarnya sama relative important dan normalis important. Jadi yang membuat pengaruh terbesar di dalam pelanggaran rokok itu adalah tarif cukai. Yang kedua adalah layer. Seperti itu. Nah, jadi perhatiannya ada di tarif dan layer. Jadi ketika tarif naik, kemungkinan pelanggarannya akan semakin besar. Layer juga sama, karena layer dan tarif ini sedikit terkait. Seperti itu. Sama untuk relative important, sama juga. Nah, kemudian yang berikutnya kita akan melihat apa yang mempengaruhi revenue dari hasil tembakau. Nah, ternyata yang pertama adalah layernya, kedua adalah tarif. Nah, pelanggaran mungkin sedikit, ya, pelanggaran sedikit karena mungkin kalau kita lihat pelanggaran 5,8% itu tidak terlalu banyak pengaruh terhadap, hanya sekitar berapa ya, sedikit sekali dibandingkan total penerimaan cukai 180 triliun. Income per kapita karena ada addiction, tidak selalu orang yang miskin itu tidak merokok, sehingga memang kurang sedikit berpengaruh. Nah, ini sejalan dengan apa yang sudah kita temukan di dalam survei rokok ilegal. Di sini saya juga terlibat. Nah, di sini juga lebih banyak. Jadi temuan cukai ilegal dari 2010 sampai 2020 ini lebih banyak pada salah personalisasi dan salah peruntukan. Artinya apa? Memanfaatkan layer ke tarif yang lebih murah, seperti itu. Juga apa yang terjadi di survei rokok ilegal di FTZ, Free Trade Zone di Batam, Bintan, Karimun. Dan 4 provinsi di sekitarnya, yaitu Jambi, Riau, Sumbar, dan Sumatera Utara, juga sama, masih konsisten, didominasi gabungan salah personalisasi dan salah peruntukan. Artinya di situ ada perpindahan layer, memanfaatkan tarif yang lebih murah. Salah personalisasi artinya juga saya akan menurunkan dari SKM, mungkin barangkali ke SK3, seperti itu. Nah, ini riset juga di UGM juga, semuanya di UGM. Nah, ini juga melalui eksperimen. Saya juga senang eksperimen. Nah, di sini dilakukan eksperimen. Jadi di sini ada suatu model dinamis. Bagaimana melihat perilaku atau behavior masyarakat dengan struktur tarif, dihadapkan dengan struktur tarif yang rumit dan yang tidak rumit dibandingkan perilaku mereka, para subjek atau peserta eksperimen. Di sini hasilnya apa? Dengan tingkat keyakinan 96%, struktur tarif yang kompleks itu membuat orang terdorong untuk melakukan pelanggaran. Baik dari segi jumlah nilainya dan jumlah pelanggarannya. Jadi situ dibandingkan dengan struktur tarif yang lebih sederhana. Ya. Jadi itu saya rasa, mohon maaf kalau agak kepanjangan Bu ini. Terima kasih. Pak Kun, sebenarnya tidak kepanjangan sih, waktunya yang kurang karena memang yang dijelaskan itu sangat juga berlaku untuk Pak Denny tadi ya. Ada banyak informasi yang sebenarnya sangat terkait juga soal teknis dan sangat penting untuk bisa dipahami dan digabungkan bersama, tapi waktunya memang kurang bersahabat gitu. Tetapi dari Pak Kun tadi kita memperoleh penjelasan yang lain mengenai aspek
urgensi dari keterlibatan pemerintah dalam konteks ini, lalu juga bicara soal apa sih relasinya antara kompleksitas struktur dengan kecenderungan melakukan istilahnya tadi pelanggaran gitu ya Pak. Jadi ternyata struktur tarif yang kompleks itu punya potensi mendorong tingkat pelanggaran yang lebih besar dari para pelaku gitu, dari para pemain di industri rokok. Nah, sekarang dari situ kita akan berlanjut. Nanti mohon sekali lagi, saya rasa udah mulai banyak nih pertanyaan dari peserta ini, karena beberapa halnya sangat mendasar dan menarik, tapi belum bisa dielaborasi lebih jauh kata waktu. Nah, saya akan melanjutkan perbincangan ini dengan mengundang Bapak Peter, Dr. Peter Abdullah Rejalam, untuk juga semakin membagikan insight-nya terkait dengan materi kita pagi ini. Semoga tidak membuat semakin kompleks, tapi semakin membuat banyak pertanyaan buat peserta nanti. Silahkan Pak, waktunya 15 menit. Ya, terima kasih Bu Indri. Ya, saya merasa senang sekali ya, dan merupakan kebanggaan bagi saya untuk bisa hadir sini berbagi dengan Bapak Ibu semua. Terutama tadi sudah kita dengarkan ya dari Pak Denny, dari Pak Kun. Saya kira tadi benar sekali yang disampaikan oleh Bu Indri. Paparannya sebenarnya kita butuh waktu yang lebih panjang itu. Ya. Saya tidak akan mencoba berpanjang-panjang juga ini, karena bahan saya kebetulan saya bikin relatif lebih ringkas. Ya. Saya coba untuk berbagi mengenai rasionalitas penerimaan cukai tahun 2022 dan kemudian urgensi simplifikasi struktur cukai rokok. Ya. Saya akan membagi, karena ini waktunya memang mepet, saya akan coba cepat. Saya akan membagi paparan saya menjadi dua hal. Yang pertama terkait dengan rasionalitas kebijakan cukai 2022, kita akan bedah bagaimana APBN 2022 ya. Diawali dengan pandemi dan dampaknya terhadap penerimaan negara, dan kemudian kontribusi cukai dalam era APBN 2022. Dan yang kedua, kita akan coba diskusikan mengenai urgensi simplifikasi struktur cukai hasil tembakau. Dan ini sebenarnya tadi Pak Kun sudah sangat luar biasa menjelaskan mengenai struktur cukai dan dampaknya, ya. Demikian juga Pak Denny tadi. Nah, ini saya akan coba lihat struktur cukai saat ini dan implikasinya terhadap penerimaan negara, potensi permainannya seperti apa, ya. Dan kemudian peluang peningkatan penerimaan dari simplifikasi struktur cukai hasil tembakau. Jadi dua hal ini yang akan saya coba uraikan. Kita awali dulu dari rasionalitas kebijakan cukai 2022, di mana kita paham bahwasanya pandemi saat ini itu berdampak sangat besar terhadap perekonomian. Kita bisa lihat pada tahun 2020 itu kita mengalami kontraksi ekonomi yang sangat dalam, ya. Khususnya di triwulan 2 di awal-awal pandemi, yang kemudian dengan pelonggaran-pelonggaran yang dilakukan oleh pemerintah, stimulus yang diberikan oleh pemerintah, itu perekonomian kita sedikit demi sedikit itu membaik, ya. Sehingga bahkan pada triwulan 2 tahun 2021 ini pertumbuhan ekonomi kita bisa kembali ke level 7,07, walaupun pertumbuhan 7,7 ini sebenarnya sangat didukung oleh yang disebut low base effect, ya. Jadi pertumbuhannya sebenarnya tidak terlalu besar, tetapi karena dasar hitungnya yang sudah turun terlalu dalam, sehingga total pertumbuhannya menjadi terhitung sangat besar. Nah, dengan kondisi perekonomian yang terkontraksi seperti itu, tentunya berdampak kepada penerimaan pemerintah, ya. Kita lihat di sini penerimaan perpajakan pada tahun 2020 itu turun cukup dalam, ya. Demikian juga dengan bentuk-bentuk penerimaan lainnya, ya. Penerimaan perpajakan diperkirakan meningkat pada tahun 2021, tetapi masih kita perkirakan, ya, masih akan di bawah tahun-tahun sebelumnya ketika kita belum mengalami pandemi. Jadi memang pandemi ini berdampak sangat besar terhadap kondisi sosial masyarakat, terhadap aktivitas sosial masyarakat, ya, dan kemudian terhadap perekonomian yang kemudian berujung kepada penerimaan pemerintah khususnya dari perpajakan. Nah, sayangnya kalau kita lihat di sisi lain, yang ini persoalannya adalah
APBN itu sangat dibutuhkan ya untuk kita menghadapi pandemi ini, untuk kita melakukan pemulihan ekonomi. Ya. Di tengah kondisi yang sangat berat ya, menghadapi pandemi ini, pemerintah itu boleh dikatakan satu-satunya pihak yang bisa diharapkan. Ya. Masyarakat pasti akan berjaga-jaga. Ya. Bukan berarti semuanya menjadi miskin karena pandemi, bukan. Ya. Banyak yang bahkan tanda kutip di tengah pandemi ini masih bisa memupuk kekayaannya bertambah. Tetapi di tengah pandemi ini orang kaya pun menjaga, menahan konsumsinya, ya, menahan pengeluarannya. Demikian juga dengan perusahaan-perusahaan, sehingga aktivitas ekonomi itu tertahan bukan dikarenakan uangnya mereka tidak ada. Ya. Sebagian memang masyarakat mengalami penurunan daya beli, tetapi sebagian lagi mereka masih memiliki daya beli. Persoalannya mereka di tengah pandemi itu menahan. Nah, kalau semuanya menahan, maka perekonomian tidak bergerak. Yang bisa diharapkan memberikan stimulus, ya, mendorong pergerakan ekonomi itu adalah pemerintah di tengah pandemi ini. Dan itu tidak terjadi hanya di Indonesia, di semua negara mengalami hal yang sama. Jadi di satu sisi penerimaan pemerintah dari pajak, dari penerimaan lainnya juga turun, tapi di sisi lain pemerintah justru diharapkan menjadi pendorong perekonomian, memberikan berbagai stimulus. Nah, oleh karena itu apa yang terjadi? Penerimaan pemerintah turun, pengeluarannya diharapkan naik. Defisit dari pemerintah itu melebar. Itu yang terjadi di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Jadi peran APBN dalam pemulihan ekonomi itu sangat besar. Ya. Pemerintah melalui instrumen APBN berusaha untuk melindungi masyarakat dan kelangsungan dunia usaha. Dan itulah yang kemudian tercermin di APBN kita yang mengalami defisit yang lebih lebar. Nah, kalau kita lihat ya, apa yang dilakukan oleh pemerintah sejauh ini dengan upayanya memberikan stimulus, memberikan bantuan kepada masyarakat di tengah pandemi, demikian juga memberikan bantuan kepada dunia usaha, itu cukup efektif. Ya. Kalau kita lihat dari bagaimana pertumbuhan ekonomi kita berangsur mulai pulih. Ya. Tetapi sayangnya memang pandeminya mengalami second wave ya, pada tahun 2021 ini, sehingga proses pemulihan ekonomi nasional itu sedikit tertahan pada triwulan ketiga ini. Ya. Tetapi kita harapkan, ya, alhamdulillah sampai saat ini kita bisa lihat angka-angka kasus COVID ini terus turun, walaupun pemerintah sangat hati-hati sehingga PPKM level 3 masih dipertahankan di banyak daerah, khususnya di Jawa Bali. Ya. Nah, tetapi kita bisa meyakini ke depan kalau seandainya pandemi ini mereda, perekonomian, pemulihan ekonomi kita bisa berlanjut. Nah, ini adalah gambaran ya, bagaimana peran dari APBN kita di tengah pandemi sekarang ini. Dan untuk itu, ya, kalau kita lihat di sini, ini adalah kondisi makronya kita ya di tahun 2022 yang menjadi dasar dari perhitungan APBN kita di tahun 2022, di mana pertumbuhan ekonomi kita ditargetkan tumbuh 5–5,5%, ya, dan untuk itu berbagai asumsi ditetapkan. Ya. Dan untuk itu juga ya terkait dengan berbagai asumsi ini kita bisa melihat postur APBN kita menjadi sebagaimana terlihat di layar di sini, defisit anggaran itu diperkirakan ya, atau ditargetkan sekitar 4,85%, menurun daripada target perkiraan defisit kita pada tahun 2020 dan 2021. Nah, untuk menutup ini defisit yang sebesar 4,8 ini, yang dengan target defisit 4,85 ini, tentunya pemerintah harus menargetkan penerimaan pajak ya, maupun non pajak. Nah, kita tahu di komponen pajak itu ada penerimaan dari cukai. Jadi kalau kita tarik dari apa yang saya sampaikan di awal sampai di titik ini adalah kita membutuhkan sekali memang penerimaan cukai sebagai upaya pemerintah menutup penurunan penerimaan pajak, agar supaya pemerintah walaupun harus mengalami defisit yang lebih lebar pada tahun 2022, masih lebih lebar ya, masih di atas target 3%. Nah, tetapi pemerintah masih punya sesuatu yang bisa diharapkan, yaitu dalam hal ini cukai. Inilah yang bisa kita sampaikan adalah
rasionalitas ya bagaimana pemerintah menargetkan penerimaan cukai pada tahun 2022 ya, karena memang pemerintah memiliki target ya, penerimaan yang cukup besar agar supaya defisit pada tahun 2022 itu tidak terlalu besar. Nah, ini kalau kita lihat di sini angka-angkanya dari RAPBN kita di tahun 2022 ya. Jadi pemerintah memproyeksikan penerimaan kepabean dan cukai itu di angka sekitar 244 triliun ya, tumbuh 4,6%, didukung oleh ekstensifikasi cukai dan membaiknya aktivitas produksi dalam negeri, khususnya untuk mendorong biaya masuk. Ya. Di dalam hal inilah kita bisa melihat komponennya, salah satu komponen di dalam penerimaan cukai itu adalah cukai hasil tembakau. Nah, kalau memang pemerintah pengen meningkatkan penerimaan cukai, tentunya ini seharusnya kita berpikirnya adalah pemerintah seharusnya lebih memikirkan jangan sampai penerimaan cukai itu banyak bocornya. Ya. Dan itulah menjadi salah satu juga argumentasi bahwasanya perlu adanya simplifikasi dari struktur tarif cukai hasil tembakau. Karena kalau kita lihat nanti saya akan tunjukkan kompleksitas atau begitu banyaknya struktur dari tarif cukai ini ternyata menyebabkan ada peluang-peluang dari para pengusaha pabrik rokok itu untuk mensiasati ya, agar supaya mereka bisa membayar cukai yang lebih rendah. Nah, jadi untuk memperkuat APBN 2022 itu menurut saya diperlukan kebijakan terkait cukai hasil tembakau yang tidak hanya bisa membantu peningkatan penerimaan negara, tetapi juga benar-benar bisa menurunkan konsumsi rokok. Jadi ini dua hal yang seringkali kita diskusikan, kontradiksi yang harus kita diskusikan. Jadi ini sekarang kita masuk ke urgensi simplifikasi struktur cukai hasil tembakau. Ya. Ini sudah dijelaskan tadi oleh Pak Denny, ya, bahwasanya sebenarnya pemerintah sejak awal itu, sejak tahun 2017 sudah memiliki roadmap melakukan penyederhanaan struktur tarif cukai hasil tembakau. Ya. Sayangnya ya pada tahun 2018 roadmap ini tanda kutip dibatalkan. Ya. Jadi yang tadinya sudah sangat jelas arahnya seperti apa, kebijakannya seperti apa, tahu-taunya bubar. Sebenarnya sampai sekarang pun saya kira tidak ada satu orang pun ya yang sebenarnya benar-benar paham alasan pemerintah membatalkan roadmap penyederhanaan struktur tarif cukai ini. Walaupun disebutkan ini masih menjadi sangat debatable ya. Ada yang menyebutkan kalau yang penyederhanaan itu membantu yang kecil, tetapi yang satu sisi lagi berpendapat mengatakan penyederhanaan itu justru untuk membantu yang kecil. Jadi ini masih debatable ya. Walaupun ya saya kira Pak Denny dan yang lain juga paham bahwasanya saya kira penyederhanaan itu yang sebenarnya justru lebih membantu menyelamatkan industri yang skala menengah dan kecil. Jadi kita bisa lihat di sini ya, PMK nomor 146 2017 itu berisi berencana penyederhanaan tarif cukai hasil tembakau dengan tujuan optimalisasi penerimaan cukai hasil tembakau, meningkatkan kepatuhan pengusaha pabrik hasil tembakau, dan kemudian penyederhanaan sistem administrasi di bidang cukai. Jadi kalau kita lihat dari tiga tujuan ini, ya, kita menjadi lebih bertanya-tanya lagi, kenapa sesuatu yang tujuannya begitu baik itu kemudian dibatalkan dan tidak pernah sepertinya ditoleh kembali. Nah, kalau kita lihat di sini, ini juga sudah disampaikan oleh Pak Denny tadi, tahapan-tahapan penyederhanaan yang tercantum di dalam PMK nomor 146 tahun 2017. Jadi kalau kita lihat di sini, yang pertama dari struktur strata yang 10 yang pada tahun 2018 itu akan mulai 2018 itu sekarang pada waktu itu sebelumnya 2012 menjadi 10, kemudian ditargetkan pada tahun 2021 menjadi 5 strata. Dan itu dilakukan dengan utamanya ini yang juga disampaikan oleh Pak Denny tadi adalah
Ini sangat, logika kita juga menjadi ditantang sekali di situ ya. Karena untuk satu pabrik dihitung penggolongannya itu dipisahkan antara satu jenis rokok dengan jenis rokok lainnya. Ini sebenarnya doesn't make sense, ya. Sangat doesn't make sense. Tadi Pak Denny menggambarkannya secara visual dengan sangat baik. Ya. Jadi kalau saya pabrik rokok, ya, kemudian saya punya produksi ya, SPM ya, dengan SKM. Ya. Itu dihitung sendiri-sendiri. Jadi kalau SPM saya di bawah 3 miliar batang, yang SKM-nya di bawah 3 miliar batang, dua-duanya saya masuk golongan 2. Walaupun kalau digabungkan dua-duanya, itu saya melebihi dari 3 miliar batang. Ya, jadi saya masuknya golongan 2. Dan kalau saya masuk golongan 2, berarti saya menjadi satu layer dengan perusahaan rokok yang lebih kecil. Jadi hal itu yang menjadi memang sesuatu yang sangat tidak masuk akal sebenarnya. Dan itulah yang kemudian dicoba diubah di dalam PMK nomor 146 tahun 2017, di mana salah satu klausulanya itu mengatakan nantinya itu akan digabungkan mulai tahun 2019, itu akan digabungkan. Oleh karena itulah maka kalau kita lihat di sini mulai tahun 2020 yang 1212 ini menjadi untuk SKM dan SPM ini menjadi hanya 2 layer. Karena intinya mereka nanti akan digabungkan, SKM dan SPM itu akan digabungkan, nilai produksinya akan secara gabungan akan menentukan golongan. Nah, itulah yang terjadi, sehingga kalau kita lihat di tabel ini, yang tadinya layernya dari 8 berkurang jadi 6, ya, itu dikarenakan memang penggabungan dari produksi SKM dan SPM, dan kemudian di tahun 2021 ada penggabungan untuk yang SKT. Ya. Jadi ini akan saya coba perlihatkan bagaimana dampak dari penggabungan ini di dalam perhitungan cukai termasuk penerimaan negaranya. Nah, jadi ini adalah kenapa struktur tarif cukai harus disederhanakan. Kalau kita lihat di sini, ini kita coba bermain aja dengan angka. Ya. Misalkan pabrik rokok ABC memproduksi SKM dan SPM. Jadi SKM dia memproduksi 3,5 miliar batang. Karena dia memproduksi 3,5 miliar batang, maka dia masuk golongan 1. Misalkan harga ecerannya di 1.125, sehingga tarif cukai yang dia dikenakan kepada SKM-nya dia, itu tarif cukainya 560. Dan jumlah cukai yang harus dibayarkan itu sebesar 2,65 triliun. Nah, sementara di sisi lain, untuk produksi sigaret kretek mesin atau SKM, produksi dari pabrik rokok ABC ini jumlahnya 2,99 miliar batang, di bawah 3 miliar batang. Oleh karena itu, di bawah 3 miliarnya itu mungkin cuma 1 batang aja udah masuk golongan berbeda dia. Ya, dan ini masuk golongan 2 dia. Walaupun cuma selisihnya cuma 100 batang, 1 bungkus rokok mungkin. Ya. Nah, harga jual ecerannya 1.000 per batang. Tarif cukainya menjadi yang paling rendah, yaitu 370 per batang. Nah, sehingga jumlah cukai yang harus dibayarkan oleh pabrik rokok ABC ini untuk produk sigaret kretek mesin ini adalah sebesar 1,1 triliun. Kalau kita jumlahkan, ya, ini jumlah total cukai yang harus dibayarkan oleh pabrik ABC ini 3,175 triliun, 3,175 triliun. Cukup besar. Nah, coba kalau kita lihat, ya, kalau seandainya pabrik rokok ABC ini memutuskan, oke lah, saya nggak usah produksi 3,5 miliar batang. Ya. Ini sebenarnya harus kita lanjutkan lagi perhitungan untuk dari sisi mikronya pabrik ABC, dilihat dari keuntungannya dia, sehingga kita bisa lihat intensi dia untuk melakukan perubahan produksinya menjadi seperti apa. Tapi taruhlah sekarang si pabrik rokok ABC ini menurunkan produksinya tidak 3,5 miliar, tetapi persis seperti yang produksi yang dibawa yang SKM, menjadi 2,99 miliar batang. Artinya dia otomatis masuknya ke golongan 2. Kemudian dia turunkan juga harga jualnya, menjadi harga jual ecerannya 1.199, sehingga tarif cukainya itu masuk ke layer 2. Ya, bukan yang tertinggi tetapi yang layer 2, yaitu 385. Nah, kalau seperti ini, maka
tarif cukai, jumlah cukai yang harus dibayarkan turun sangat drastis menjadi 1,155 triliun. Sehingga total dari mohon maaf Pak Peter, ya. kalau boleh dipercepat. Waktunya udah habis Mbak Indri. Iya, iya. Jadi maksud saya kalau boleh dipersingkat. Terima kasih. Udah masuk. Baik, saya kira itu aja yang ingin saya sampaikan. Sebenarnya masih ada lagi yang ingin saya sampaikan sedikit sekali, tapi karena waktunya udah habis, mungkin itu aja. Tetapi intinya adalah dengan strata yang ada sekarang ini itu memberikan dorongan kepada pengusaha untuk dia mensiasati agar supaya total cukai yang dibayarkan itu menjadi lebih kecil, ya. Dan itu saja mungkin yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu. Mungkin bisa kita perdalam nanti di dalam presentasi pendalaman. Walaupun sebenarnya tinggal 1 halaman lagi sebenarnya. Ya, demikian. Terima kasih Mbak Bu Indri. Terima kasih kepada semuanya. Saya rasa nanti di sesi tanya jawab kita bisa ulang lagi Pak yang 1 halaman itu, karena mungkin itu malah bagian yang paling penting nanti sebagai blog yang mau disampaikan. Nah, terima kasih Pak Peter untuk pencerahannya. Tadi sudah masuk aspek yang lain soal pandemi dan mengapa ini menjadi penting untuk disederhanakan begitu ya strukturnya dan konteksnya dalam upaya dan merespon konteks pandemi dan kontraksi ekonomi. Nah, setelah kita berbincang dengan 3 pembicara yang mencoba mengupas dari aspek yang berbeda dari sisi ekonomi, di bagian akhir kita ingin juga memperkaya dengan perspektif lain yang terkait dengan kesehatan publik dan mungkin aspek kesehatan secara umum yang ada di dalam diskusi mengenai cukai rokok ini atau cukai tembakau ini. Nah, sudah hadir bersama kita Dr. Kulsum Komaryani, MPPM, yang akan memberikan insight kepada kita kira-kira sebenarnya bagaimana sih melihat diskursus soal restrukturisasi atau penyederhanaan cukai tembakau ini dan kaitannya dengan aspek kesehatan dari konsumsi tembakau. Nah, untuk waktunya saya persilahkan Ibu 15 menit dari sekarang. Silahkan. Ya, terima kasih Bu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang kami hormati para narasumber dan juga para peserta diskusi tentang struktur cukai hasil tembakau. Mohon izin saya share screen ya. Pertama, barangkali saya mohon maaf karena sedianya Pak Sekjen ya yang akan hadir. Namun beliau ada urusan yang mendadak ya karena Pak Menkesnya sedang dinas ke Roma ya. Juga mohon maaf mungkin saya agak awam ya barangkali ya. Tadi saya jadi belajar melihat struktur cukai hasil tembakau ini ya. Yang tentunya ini ada kaitannya dengan kesehatan ya. Jadi kami dari sektor kesehatan sebetulnya ada kepedulian ya dengan pelaksanaan cukai hasil tembakau karena terus terang di Indonesia kita masih punya berbagai masalah tentang kesehatan ya. Ya meskipun sebetulnya tahun lalu ya Indonesia sudah dinyatakan menjadi negara upper middle income countries ya dari sebelumnya lower middle income countries, tetapi kita punya status kesehatan yang indikator-indikatornya masih kurang baik ya. Tentang angka harapan hidup kita masih hanya 71 tahun ya. Yang lain-lain mungkin negara maju sudah 80 tahunan ya. Lalu tentang TB atau tuberkulosis, kita ini punya kasus yang terbanyak kedua ya. Lalu juga kematian karena penyakit tidak menular ya. Sejak kita punya BPJS ya, Program Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh BPJS, memang jelas ya penyakit-penyakit yang mendominasi masyarakat Indonesia ini ya memang penyakit tidak menular ya. Kaitannya ada dengan faktor resiko merokok ya. Dan angka populasi
usia merokok kita juga tertinggi ya di negara-negara ASEAN 39%, dan ini sudah disita oleh WHO bahwa sepertiga dari total penduduk Indonesia ya terkategorisasi sebagai perokok, dan juga jumlah perokok muda ini naik terus ya. Nah, apa yang juga bisa saya sampaikan di sini, ini dari Kementerian Keuangan juga ya, meskipun produksi hasil tembakau menurun ya, di sebelah kiri ini, namun prevalensi perokok usia 10-18 tahun atau usia muda ini meningkat terus ya. Ini kita ada data riset kesehatan dasar ya. Yang terakhir di 2018 itu 9,1%. Dan angka perokok usia muda ini menjadi salah satu indikator di dalam RPJMN Kementerian Kesehatan ya. Kita mentargetkan 2024 ini turun menjadi 8,7% ya. Ini tantangan yang tidak mudah juga ya, apalagi dengan promosi ya dari industri rokok yang luar biasa. Kita sering lihat ya dulu mungkin sebelum COVID ya, sebelum pandemik, di kafe-kafe itu SPG yang rokok produksi rokok itu demikian gencar. Jadi dampak penggunaan tembakau ini bisa terlihat ya pada pengembangan SDM kita ya, terutama memang segmen yang banyak mengkonsumsi rokok justru segmen dari yang miskin juga ya. Ini yang akhirnya nanti mereka akan hidupnya tidak produktif ya, karena penyakit akibat rokok tersebut ya, dan kematian juga. Termasuk penggunaan rokok oleh orang dewasa ini mempengaruhi juga anak-anak ya, termasuk pada ibu-ibu hamil ya. Kita punya potret yang kurang baik juga untuk gizi ya, di mana banyak anak-anak kita yang stunting, artinya mereka secara gizi kurang baik, pertumbuhan otaknya juga kurang baik ya, pertumbuhan badannya kurang baik. Ini salah satunya karena rokok ya. Jadi memang seperti siklus gitu ya, nanti bisa membuat juga kemiskinan berikutnya. Dan dampak konsumsi rokok ini terhadap penyakit, ini data tidak spesifik di Indonesia sebetulnya ya, bahwa terjadi peningkatan kasus penyakit-penyakit akibat merokok ya, yang antara lain bisa kanker paru ya, penyakit jantung pembuluh darah, penyakit sistem pernafasan, lalu pada bayi tadi dengan stuntingnya ya, dan reproduksi dan lain-lain. Dan seiring bertambahnya kasus, tentunya di sini kasusnya di 2018 24,6 juta ya, dan biayanya pun meningkat. Ini ada 27,8 juta. Nah, tentunya untuk itu kita sudah merumuskan dalam RPJMN ya, bahwa ada 5 strateginya bagaimana meningkatkan KIA, karena kita punya PR dengan angka kematian ibu, kematian bayi, meningkatkan gizi ya, karena stunting kita tinggi, dan mengendalikan penyakit yang tengah ya. Yang lainnya tentang gerakan masyarakat hidup sehat, penguatan sistem kesehatan. Di yang tengah inilah memang kita harus menekan faktor resiko penyakit tidak menular, yaitu salah satunya merokok ya. Ini menjadi bagian agenda dari Kemenkes ya. Dan karena penerapan cukai hasil tembakau ini seperti dua sisi mata uang. Yang pertama, kita ingin menekan perokok agar tidak menimbulkan kasus-kasus penyakit akibat merokok ya. Sisi yang lainnya, penerapan cukai ini kita mengharapkan adanya penerimaan negara yang meningkat ya. Kita lihat di sini data belanja kesehatan, ini health expenditure kita memang dari tahun ke tahun meningkat ya. Yang paling bawah itu total belanja kesehatan kita.
Ini data yang terakhir memang 2019, untuk yang 2020 masih diproses ya. 490 triliun ya. Yang terdiri dari sisi publik yaitu anggaran pemerintah plus belanjanya BPJS ya. Itu 255,5 triliun dan sisanya swasta ya punya. Jadi harapan kita nanti kalau ada perbaikan struktur cukai yang tadi disampaikan terakhir oleh Pak Peter, kita berharap nanti anggaran kesehatan ini yang memang disuplai ya oleh cukai tembakau ya akan meningkat ya, terutama di daerah. Seperti kita ketahui pemanfaatan cukai tembakau ini di seluruh daerah ya sudah dinikmati. Sekarang kan tidak hanya daerah penghasil tembakau saja, dan ada pengaturannya di Permenkes itu untuk pembangunan infrastruktur ya daerah-daerah yang kekurangan puskesmas atau perlu memperbaiki rumah sakit daerah itu diambil dari situ. Lalu ada pajak rokok, ini sesuai dengan Perpres 82 tentang GKN, ini digunakan oleh pemerintah daerah membayar iuran JKN ya, iuran BPJS pada masyarakat yang memang tidak mampu ya. Jadi saya kira dampak positif bagi kesehatan yang tadi ada dua sisi tadi tentang penurunan kasus ya akibat merokok, dan kedua kita menerima anggaran kesehatan yang meningkat ya. Tapi memang kita punya masalah juga ya. Ini potret belanja kesehatan kita secara rincinya. Ternyata selama ini belanja kesehatan kita banyak untuk pelayanan kuratif ya, yang sakit-sakit, baik rawat jalan dan rawat inap ya. Tetapi untuk preventionnya ini masih kecil. Ya. Chunk-nya ini pie-nya yang 16,97%. Untuk apa saja prevention ini ya sebetulnya program promotion ya, konsultasi, informasi, edukasi, lalu ini pemantauan status, ini penimbangan biasanya ya pada bayi balita, ada imunisasi, ada surveillance. Nah ini ke depan sebetulnya kita dilanda COVID, harusnya kegiatan surveillance kita ini meningkat. Jadi memang perlu pembiayaan yang lebih dari sekarang gitu ya, dari sekarang. Jadi memang potret kita masih timpang ya pembiayaan kesehatan public health dengan upaya personal health ya. Nah kondisi kita di antara negara ASEAN juga seperti ini. Jadi kita memang berharap gitu, ada penambahan cukai tembakau ini ya, atau cukai-cukai lain. Sebetulnya kemarin kami juga ikut mengendorse ya kepada Menteri Keuangan untuk cukai SSB ya, sugar sweetened beverages ya, tapi katanya tidak berhasil. Nah kita ini belanja kesehatan total per GDP kita sekitar 3%. Kita kalah ya dengan negara-negara ASEAN lainnya. Juga untuk belanja yang khusus publik ya di luar yang swasta ini hanya 1% dan naik ke 1,7%. Ini karena adanya BPJS ya. Jadi mungkin kalau nanti ada tambahan dari cukai rokok ini bisa meningkat untuk yang sisi publik. Nah ya ini sama ya. Untuk yang per kapitanya pun kita ini masih rendah dibandingkan negara lain ya. Jadi tidak heran outcome kesehatan kita yang tadi ya, angka harapan hidup masih ya relatif lebih rendah, angka kematian ibu masih tinggi, angka kematian bayi masih tinggi. Seharusnya kan ya bisa mendekati Thailand ya, karena kondisi kita ya nggak jauh beda. Tapi ternyata sisi output kesehatan kita ini jauh ketinggalan. Nah terakhir barangkali ya ini sih barangkali ya, kami sangat mendukung ya kalau nanti ada perubahan struktur cukai hasil tembakau tersebut. Ya ini mungkin dari WHO ya. WHO ini sangat concern ya dalam pertemuan-pertemuan tahunan di mana di Geneva itu selalu
ada topik bahasan tentang pajak sinteks ya, yaitu mulai dari tembakau, tadi minuman bermanis gitu ya, dan ada alkohol barangkali, tapi kalau di Indonesia tidak terlalu signifikan ya. Nah ini studi di Amerika, mungkin ya di US, dengan meningkatkan cukai tembakau bisa menurunkan konsumsi yang warna merah ya, dan bisa juga menurunkan angka kejadian kematian ya karena kanker paru ya. Jadi memang kanker paru ini juga menjadi 10 penyakit kanker terbesar ya di Indonesia untuk laki-laki ya. Kalau wanita kanker yang terbesar tentunya kanker payudara dan kanker serviks. Kalau laki-laki adalah kanker paru-paru dan kanker usus ya, kolorektal ya. Nah ini mungkin tentang tadi ya Permenq yang berubah mulai dari nomor 146 ya tahun 2017, lalu ada 156 tahun 2019 ya kalau nggak salah 2018, dan terakhir ini nomor 198 2020 ya. Kembali menjadi 10 tiers ya, yang sebelumnya di Permenq tahun 2017 tersebut sudah berkurang ya layernya, tapi ini sekarang masih 10 layer. Ya kami berharap ada perubahan lagi gitu ya. Karena ini juga ada studi dari saya kutip dari FEB UI, kalau memberlakukan istilahnya menyederhanakan struktur tarif cukai tembakau, kita bisa mendapatkan peningkatan penerimaan negara ya, dari 7 triliun menjadi 19 triliun gitu ya. Artinya ya ini ada sisi positifnya gitu ya, di mana kita negara yang masih membangun ya. Apalagi untuk sektor kesehatan, sisi supply kita untuk fasilitas kesehatan, terutama di daerah Indonesia bagian timur dan daerah terpencil masih kurang ya. Setiap tahun Kemenkes ini mengalokasikan anggaran untuk membangun fasilitas-fasilitas kesehatan tersebut agar terjadi pemerataan, menurunkan inequity dalam akses pelayanan. Nah, ini mungkin juga data yang memperlihatkan dengan dampak pajak tembakau ini ujung-ujungnya bisa meningkatkan pendapatan dan menyelamatkan kematian ya. Tentunya bisa menurunkan kasus-kasus rokok tersebut. Juga dampak harga rokok ini kalau dinaikkan justru dengan istilahnya menurunnya konsumsi rokok, tentu bisa menurunkan juga angka kemiskinan ya. Saya kira demikian poin-poin yang dapat kami sampaikan ya dari sisi Kementerian Kesehatan. Jadi meskipun tadi datanya memperlihatkan penurunan produksi tembakau, tapi tidak memberi pengaruh ya untuk kenaikan prevalensi konsumsi perokok, tentunya kita harus memperbaiki sisi, salah satunya dengan memperbaiki mekanisme cukai tembakau ini ya. Di samping ya kita juga dari Kemenkes ini harus istilahnya gencar juga untuk promosi ya, meskipun kita berhadapan tadi ya dengan marketingnya produsen rokok, tapi tetap kita harus membuat berbagai regulasi seperti kawasan tambat rokok ya, juga bagaimana meyakinkan masyarakat merokok ini banyak sekali dampaknya pada kesehatan gitu ya. Lalu peningkatan konsumsi rokok ini juga mempengaruhi kualitas SDM ya memang betul.
sebagai salah satu faktor risiko kesehatan yang tidak baik, merokok ini kan bisa menimbulkan berbagai penyakit tadi ya, bisa juga menimbulkan kematian tentunya ya, ujung-ujungnya. Sakitnya nggak main-main karena ada kanker paru, ada kelainan jantung ya, bisa serangan jantung dan lain-lain. Dan juga kita menyadari bahwa dari sisi pembiayaan kita masih menghadapi permasalahan rendahnya pembiayaan layanan promotif preventif, dan kita harapkan ini bisa disupport ya barangkali dari distribusi hasil cukai tembakau ya. Dan kami sangat mendukung ya kalau nanti penyederhanaan struktur cukai tembakau ini bisa menjadi cara yang efektif, bisa mengurangi konsumsi rokok, meningkatkan penerimaan negara, dan meningkatkan outcome kesehatan pada akhirnya nanti. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Ibu Moderator. Sekali lagi terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Moderator. Baik dokter, terima kasih untuk paparannya. Sebenarnya pas juga pas waktunya habis. Jadi kalau mendengar paparan terakhir ini yang agak sedikit berbeda, kok saya seperti melihat punya ungkapan yang unik gitu. Benci tapi rindu, benci tapi cinta gitu. Maksudnya pada satu sisi kita tahu bahwa punya rokok itu atau tembakau punya dampak buruk dan tadi sudah dipaparkan juga. Tetapi di lain sisi kita juga punya satu kebutuhan bahwa kalau cukai rokok naik itu sebenarnya ada harapan dan ekspektasi dia kembali untuk wujud cinta gitu, maksudnya membantu orang-orang yang sakit dengan memperbesar alokasi pendanaan preventif pada layanan kesehatan. Nah ini seperti ini ya, kayak orang pacaran, dibenci tapi rindu, dibenci tapi disayang, maunya biar sedikit konsumsinya, tapi mau juga diperbesar kontribusinya pada penerimaan anggaran negara gitu. Nah, semua kompleksitas ini saya rasa mengantar kita pada ruang di mana peserta mau menyampaikan beberapa hal dan pertanyaan. Nah, saya mengundang, sebenarnya di chat sudah ada, mungkin Bapak-Bapak panelis dan Ibu panelis bisa melihat juga. Saya ingin mengundang Mas Jack dari Sindo dan Pak Niko serta Pak Rinaldi untuk kalau boleh menyampaikan secara langsung karena kita masih ada waktu sebelum nanti direspon oleh panelis secara bersama-sama. Saya persilakan. Pak Jack ada? Pak Jack? Nah, kalau tidak ada mungkin saya bacakan saja ya Pak, Bapak dan Ibu. Jadi pertanyaan dari Pak Jack Sindo ini, pertanyaannya ditujukan kepada pihak Kemenkes. Pertama, apakah pembicaraan kebijakan CHT 2022 sudah terjadi? Apabila dan apakah penyederhanaan cukai itu juga menjadi salah satu pokok bahasan? Apa yang membuat penyederhanaan cukai sehingga saat ini belum dilakukan? Saya rasa kalau yang terakhir ini untuk semua ya. Terima kasih. Lalu dari Pak Niko ada ingin berbicara? Kalau tidak saya bacakan juga, ini pertanyaan dari Pak Niko ini menarik untuk Pak Denny, Pak Peter, dan Pak Kun. Jadi saat ini dari Kemenku menyatakan bahwa terjadi peralihan konsumsi ke rokok yang lebih murah, yang ada di layer cukai yang lebih rendah. Nah, apakah ini berarti kenaikan cukai tanpa simplifikasi seperti yang dilakukan pemerintah pada 2 tahun belakangan ini sebenarnya menunjukkan tidak efektif? Kalau iya bagaimana? Nah, mohon nanti dibantu untuk diberi pencerahan ya. Lalu yang ketiga itu dari Mas Rinaldi, itu ada pertanyaan mengenai bagaimana prospek ke depan cukai yang bisa menyeimbangkan dan memperbaiki penerimaan PPh yang masih dibayangi oleh kondisi pandemi. Tadi mungkin Pak Peter bicara soal kontraksi ekonomi dalam konteks pandemi COVID yang memang belum berkepastian kapan berakhirnya. Jadi kira-kira bagaimana ke depan cukai ini bisa membantu menyeimbangkan dan memperbaiki penerimaan PPh. Nah, yang terakhir itu dari Mbak Ibu Nana. Ada pertanyaan mengenai sebenarnya seperti apa sih idealnya
mengatur struktur cukai tembakau ini? Apakah ada berapa layer dan bagaimana gap antar golongan serta gap antar jenis rokok itu sebenarnya berapa persen dan bagaimana idealnya itu dikomposisikan atau diformulasikan. Nah, itu kira-kira 4 pertanyaan penting saya rasa yang saya harapkan Bapak dan Ibu panelis bisa membantu memberikan insight mengenai hal ini. Nah, kita punya waktu sekitar setengah jam, jadi kalau masing-masing bisa 5 menit itu, nanti 5 menit kita gunakan untuk closing. Saya persilahkan siapa dulu yang mau merespon ini. Silahkan, mungkin Pak Denny dulu. Ya, baik, Bu Indri. Mungkin kalau saya lupa pertanyaannya, mohon dibantu dipandu juga ya, Bu ya. Jadi ada banyak sekali pertanyaannya. Mungkin tadi pertama ada pertanyaan juga bahwa terjadi kalau cukai naik itu akhirnya karena banyak struktur cukainya akhirnya membuat konsumsi tidak efektif. Sebenarnya ini tadi sudah secara implisit dan sudah dijelaskan juga tadi oleh kita semua bahwa sebenarnya kalau kita memang ada berbagai macam produk rokok dengan cukai yang berbeda-beda, ketika yang satu naik maka kita sebenarnya tinggal ada barang substitusinya, kita tinggal pindah aja ke yang lebih murah. Kenapa saya harus mengurangi konsumsi saya kalau saya ada, apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini, para perokok masih banyak yang bisa tinggal shifting saja ke rokok dengan cukai yang lebih murah seperti itu. Jadi memang itu yang menjadi salah satu dampak kenapa cukai naik, tapi kok perokok masih prevalensi masih sangat tinggi. Mungkin itu yang terkait pertanyaan pertama. Lalu kemudian apakah ke depan cukai akan menyumbangkan penerimaan pajak Ya. lemah? Ya, tentu ini menjadi seperti yang diungkapkan oleh Bu Indri tadi ya. Kita benci kita ingin mengurangi konsumsi, tapi kita juga butuh penerimaan dari situ. Mungkin dalam jangka pendek ini akan masih menjadi andalan ke depannya, setidaknya beberapa tahun ke depan. Tapi di sisi lain kita perlu juga dalam jangka panjang supaya karena ini mungkin agak sedikit melebar kok, karena cukai kan tidak hanya cukai rokok saja. Semoga nanti juga ada perluasan yang lain sehingga kebergantungan penerimaan cukai juga bisa terdiversifikasi, tidak hanya dari cukai hasil tembakau saja. Dan kemudian soal layer, Mas. Soal layer bisa membantu menjawab? Iya. Ya, kalau soal layer itu sebenarnya saya belum punya angkanya berapa sih sebenarnya rasio yang tepat antar satu gap dengan gap yang lain. Tapi saya bisa mengatakan secara hipotetikal ya bahwa idealnya berada di satu titik di mana bagi antar layer yang ujungnya sebenarnya ingin disatukan, maka berarti sebenarnya kan kenaikan layer yang di bawahnya harus lebih cepat dari yang di atasnya supaya bisa segera menyatu. Berarti di sini idealnya memang harus dinaikkan lebih cepat sehingga bisa menyatu dan jumlah layernya berkurang. Dan ini juga yang menjadi kesulitan pemerintah. Kenapa hingga sekarang kok sulit sekali mau menurunkan layernya? Karena memang ketika disatukan mau tidak mau ada layer yang harus naiknya secara drastis sekali, tinggi sekali naiknya. Apalagi yang layer di atasnya juga naik juga. Oleh karena itu memang walaupun simplifikasi adalah tujuan akhir kita, tapi perjalanan menuju ke sananya itu juga harus ada pengorbanan juga secara industri terutama. Jadi itulah yang perlu kita lihat sebenarnya tujuan akhir itu juga pada akhirnya akan worth it untuk bisa kita kejar di jangka pendek dan jangka menengah ke depan. Jadi kalau misalnya untuk layer yang memang tujuannya tidak disatukan, untuk ujungnya nanti golongan ada 1, 2, dan 3 memang dipisahkan, saya rasa intinya bukan berapa gapnya yang ideal, tapi bagaimana pengaturan klasifikasi antar tier itu secara adil, tadi yang sudah disampaikan Bapak Peter, agar make sense, ini supaya pemain besar tidak bisa menyiasati untuk masuk ke layer yang lebih rendah. Seperti itu. Mungkin itu jawaban dari saya. Bu Indri, kalau mungkin ada yang terlewat. Baik, terima kasih
Mas Denny, saya rasa semua sudah dibahas ya, maksudnya sudah coba direspon untuk pertanyaan yang ada. Nah, mungkin dari panelis lain ingin juga merespon mengenai hal ini, karena pertanyaan ini sebenarnya tidak ditujukan secara khusus pada satu orang ya, tapi juga baik dari perwakilan Kementerian Kesehatan, juga tadi ada pertanyaan khusus mengenai soal CHT ini. Saya persilahkan. Ya, mungkin saya bisa menambahkan sedikit, Mbak Bu Indri. Halo, suara saya Silakan, terdengar? Pak. Iya. Ya, kalau kita bicara tentang sebenarnya antara penerimaan pemerintah dengan konsumsi rokok, itu sebenarnya bukan pilihan ya. Ini nggak bisa ngambil dua-duanya. Bahwasanya kita kepinginnya penerimaannya gede, konsumsinya bisa diturunkan. Ya. Karena terutama di Indonesia sudah terbukti bahwasanya konsumsi rokok itu inelastis terhadap tarif cukai. Jadi kalau cukai itu dinaikkan, ya, penerimaan pemerintah pasti naik, tetapi konsumsi tidak akan turun. Bahkan kalau kita lihat dari hasil penelitian justru akan membebani masyarakat bawah yang konsumsinya tetap naik, tetapi beban hidup mereka malah karena konsumsi rokok mereka tetap tinggi menjadi lebih berat. Terjadi shifting konsumsi ya dari yang berkualitas menjadi tidak berkualitas karena mereka kecenderungannya mengurangi konsumsi yang lain untuk mempertahankan konsumsi rokoknya. Jadi ini memang seharusnya pemerintah tidak pernah menargetkan penerimaan dari penerimaan cukai hasil tembakau. Karena logikanya kalau cukai itu dinaikkan, ya, kan itu kan seharusnya tujuannya adalah untuk menurunkan konsumsi. Kalau kita ambil ekstrimnya begini, kalau cukai kita naikkan, kita ekstrim misalnya kita targetkan konsumsinya jadi 0. Kalau konsumsinya 0, berarti cukainya 0. Jadi sebenarnya cukai itu benar-benar harusnya dijadikan alat pengendali, bukan untuk sarana penerimaan pemerintah. Penerimaan pemerintah itu seharusnya dari pajak, bukan dari cukai. Karena cukai itu benar-benar secara hakikatnya adalah fungsinya untuk fungsi kontrol, untuk mengendalikan agar supaya konsumsinya serendah mungkin. Ya, demikian juga cukai-cukai lainnya yang sifatnya untuk kontrol seperti untuk minuman keras. Kita kan tidak ingin menaikkan cukai minuman keras agar supaya penerimaan tinggi karena artinya kita berharap konsumsi minuman kerasnya tinggi. Jadi ini adalah benar-benar pemerintah seharusnya desain dari APBN itu bukan berharap dari penerimaan dari cukai. Karena cukai itu kenaikan tarifnya bukan ditujukan untuk meningkatkan penerimaan pemerintah seharusnya, tetapi justru untuk menurunkan konsumsi yang artinya penerimaan pemerintah itu sendiri menjadi lebih rendah lebih itu. Itu yang pertama. Kemudian tadi pertanyaan tentang layer. Ya. Sebenarnya layer itu terbentukkan oleh 3 hal ya. Kalau kita hitung perhitungan tarif cukai itu ditentukan oleh golongan, ditentukan oleh harga jual eceran, dan kemudian oleh tarif, batasan tarif. Ya. Nah, 3 ini yang ditetapkan oleh pemerintah. Kalau saya melihatnya, permasalahan utamanya adalah di dalam penentuan golongan. Jadi disinilah bermainnya para pabrik rokok sebenarnya. Mereka mau menetapkan golongannya ada di mana. Ya. Apalagi yang tadi yang saya sebutkan, sayangnya saya nggak sempat menunjukkan presentasi saya. Ya. Kalau dengan cara seperti sekarang ini bisa dibuat oleh mereka tetap ada di golongan 2. Padahal mereka itu sebenarnya ada di golongan 1. Inilah yang memunculkan layernya menjadi lebih banyak. Kalau golongan ini pemerintah lebih tegas, ya, kita tidak mempedulikan jenis rokoknya, tetapi produksinya, begitu dia di atas 3 miliar total, maka dia masuk di dalam golongan 1, itu persoalan menjadi lebih mudah. Layer otomatis akan berkurang. Ya, apalagi kalau kemudian di dalam terkait dengan harga jual ecerannya juga dikurangi layernya, ya ini juga akan semakin mengurangi layer nanti. Jadi area bermain dari pabrik rokok menjadi lebih kecil. Ya. Nah itu saya kira untuk layer saya kira kuncinya ada di penentuan golongan dari para pengusaha rokoknya atau pengusaha hasil tembakau. Saya kira itu mungkin dari saya, Bu Indri. Baik, terima kasih Pak Peter. 2 hal yang sangat substansial dan penting. Yang satu soal underpinning principle, seharusnya cukai itu nggak boleh jadi target, karena itu sama artinya dengan mendorong konsumsi sebenarnya. Jadi agak ironik kalau
itu dijadikan tumpuan, tetapi kita berharapnya konsumsinya turun. Itu satu yang penting juga. Mungkin nanti Bu Dr. Kolsim bisa menjawab, merespon hal ini juga dari aspek kesehatan ya. Lalu yang kedua soal tadi gap dan layer, tadi Pak Peter juga menambahkan bahwa barangkali perlu dilihat perspektif lain, bahwa problemnya bukan di situ tapi di dalam konteks golongan dan penentuan golongan. Nah, nanti barangkali ada panelis lain yang ingin merespon juga soal ini dengan berangkat dari pertanyaan peserta. Silakan. Mungkin Pak Kun. Ya, terima kasih Bu Indri. Saya menambahkan apa yang disampaikan Pak Dehi dan Pak Peter. Ya, memang data cukai ini sesuatu yang memang sulit diperoleh ya, karena memang tidak mudah mendapatkan data ini, karena memang ada beberapa yang bermain di situ dan bisa memanfaatkan data, sehingga memang yang punya kompetensi dalam hal ini adalah teman-teman dari pembuat kebijakan, dalam ini Kementerian Keuangan, terutama di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Saya rasa bisa membuat suatu analisis bagaimana setiap golongan berapa cukai yang disumbang, karena selama ini yang kita tahu adalah cukai hasil tembakau secara keseluruhan sejumlah 170 triliun, tapi sebenarnya mereka bisa membuat analisis per golongan, per layer, berapa penerimaan cukai yang dihasilkan per layer itu, kemudian mungkin ditambahkan dengan produksinya, digabung dengan inelastis atau elastis, kemudian digabung dengan tarif. Mereka akan bisa membuat simulasi sehingga akan membuat penetapan layer itu tidak kemudian seperti hanya main-main seperti itu. Jadi di sini peran dari teman-teman pembuat kebijakan memang harus benar-benar membuat analisis per jenis rokok, dan kemudian dihubungkan dengan layer, bagaimana menarik kesimpulan dari rokok per golongan, kemudian produksi, kemudian apakah itu inelastis atau elastis, mana yang lebih bisa dikenakan cukai lebih besar. Nah, itu kemudian akan menjadikan kebijakan untuk membuat perlayeran tadi. Apakah memang layer yang sudah diperoleh tadi tidak dimanfaatkan? Apa yang sudah disampaikan tadi bahwa masyarakat akan shifting dari rokok yang mahal ke rokok yang murah, itu sebenarnya sudah beberapa tahun yang lalu terjadi. Kita melakukan survei yang memang sebagian besar dari apa yang kita dapatkan di sampel itu memang golongan 2. Pelanggaran juga banyak di golongan 2 permainannya. Golongan 1 bahkan tidak ada. Nah, mungkin di sini pemerintah, pembuat kebijakan bisa membuat suatu analisis yang benar-benar bisa diterapkan di dalam membuat layer atau mungkin barangkali batasan produksi, yaitu saya rasa akan lebih efektif dan lebih bagus di dalam pembuatan kebijakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Kun. Ngomong-ngomong soal batasan produksi, itu ada peserta juga yang bertanya, bagaimana sih sebenarnya penentuan batasan produksi itu untuk khususnya untuk mesin ya? Itu apakah 2 miliar, 3 miliar itu ada rujukannya atau seperti apa? Itu di chat saya lihat ada pertanyaan soal itu. Barangkali nanti kalau ada waktu kita bisa respon juga itu, bagaimana sebenarnya pengaturan mengenai produksi dan kapasitas produksi itu dilakukan ya. Ada yang sebelum masuk ke Dr. Kalsum, saya ingin memberi kesempatan Ibu. Ada satu lagi yang raise hand, namanya Timi. Mas Timi ada? Barangkali mau berbicara secara langsung. Mas Timi Hermawan, silahkan. Halo? Sambil menunggu Mas Timi, karena sepertinya belum respon, saya mengundang Bu Kalsum untuk juga memberikan respon atas beberapa pertanyaan yang sudah dilontarkan peserta. Silakan. Iya, terima kasih Bu Indri. Jadi terkait dengan cukai tembakau ini, sekali lagi memang sebetulnya juga ini bukan areanya dari Kemenkes ya, Bu ya. Saya nggak tahu nih narasumber ini ada yang dari Kementerian Keuangan nggak ya? Dari tidak ada ya Bu ya?
Kementerian Keuangan. Nah itu dia. Jadi saya mungkin sekali lagi tadi yang disampaikan Pak Peter, kami pun tujuan artinya yang kami tuju ya di dalam RPJMN kami adalah menurunkan angka perokok muda. Jadi itu sebetulnya yang kita tuju ya. Tapi di sisi lain memang ada apa namanya peluang gitu ya dengan kebijakan peningkatan cukai tembakau ini bisa kami manfaatkan gitu ya untuk tadi pembangunan infrastruktur dan lain-lain. Yang sekarang kita melihat kenyataan sendiri ya di Indonesia, negara kita ini belum menjadi negara yang memiliki infrastruktur untuk kesehatan yang sudah cukup ya, karena demikian luasnya wilayah Indonesia kita ya. Mungkin di Pulau Jawa sudah cukup ya, apalagi di Jakarta ini sangat banyak sekali rumah sakit, klinik, puskesmas ya. Tapi ada wilayah-wilayah tertentu yang memang harus segera dipenuhi ya kebutuhan fasilitas kesehatannya dan juga pembiayaannya ya untuk peserta BPJS itu. Ternyata aturan dari pemerintah bisa menggunakan dana cukai tersebut. Jadi ya suatu saat nanti kalau memang sisi supply untuk vaskes ini terpenuhi ya kita juga tidak membutuhkan mungkin ya sumber pembiayaan cukai tembakau tersebut. Dan suatu saat juga kita nanti pasti inginnya mendapatkan kondisi yang perokoknya menurun dan cukainya juga akan menurun. Mungkin seperti itu ya, Bu. Terima kasih. Memang ini bukan persoalan yang mudah ya, maksudnya dan tidak bisa sepertinya tidak bisa kita menjawabnya atau mendekatinya secara hitam dan putih. Kalau ini tidak itu. Tetapi saya rasa dari semua perbincangan kita melihat beberapa kompleksitas persoalannya, bahkan misalnya dalam penentuan struktur layer saja pertimbangannya itu macam-macam dan potensi dampaknya juga macam-macam. Misalnya tidak selamanya yang diperkirakan akan berujung baik itu ternyata malah memperbesar potensi, misalnya menurunkan golongannya sehingga dia misalnya masuk ke golongan 2 sehingga misalnya mengurangi beban pembayaran. Misalnya ya, kalau kenaikannya itu tadi sudah dipikirkan masak-masak supaya bisa lebih tepat gitu proses penyusunannya, tapi ternyata ada faktor-faktor lain yang banyak juga. Nah, saya kembali mengundang Mas Timi nih. Saya melihat Mas Timi raise hand. Barangkali Mas Timi bersedia untuk mengungkapkan concern dan pertanyaan atau komentarnya. Halo? Oh, sepertinya belum aktif ini. Kalau tidak juga, saya ingin menggunakan 5 menit terakhir ini sebagai closing statement gitu Pak, Bapak panelis dan Ibu. Apakah ada statement akhir yang kita gunakan sebagai bersama-sama untuk menutup perjumpaan kita di dalam secara online pada siang ini membahas mengenai struktur cukai tembakau. Nah, saya persilahkan masing-masing memberikan waktu 2-3 menit gitu untuk closing statement-nya, lalu kita bisa akhiri bersama. Silahkan, tadi dimulai dengan Pak Denny, mungkin Pak Kun sekarang mau mencoba memulai. Monggo. Oke, terima kasih Bu Itri. Ya, sebenarnya apa yang menjadi kesimpulan saya sudah saya sampaikan tadi, bahwa memang di dalam pembuatan layer ini kita memang harus berkumpul, tidak hanya satu pihak top down, tapi juga barangkali mendengar aspirasi dari berbagai pihak, karena memang kepentingan ini kan kepentingan semua masyarakat dan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Nah, kemudian
di dalam penentuan layer saya rasa juga melihat berbagai riset-riset yang sudah ada, yang sudah dilakukan, jadi itu akan mempermudah pemerintah di dalam membuat kebijakan. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ada beberapa riset yang bisa dipakai dalam penentuan kebijakan, dan juga teman-teman dari pembuat kebijakan dalam hal ini dalam penentuan layer adalah di Kementerian Keuangan, dalam hal ini teman-teman dari Badan Kebijakan Fiskal dan teman-teman dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bisa lebih memanfaatkan data-data apa yang sudah dipunyai mereka. Saya rasa data-data yang mereka dipunyai akan sangat kaya di dalam menentukan pembuatan layer atau penyederhanaan layer, karena memang penyederhanaan layer itu menjadi sesuatu yang sangat urgen di dalam prinsip-prinsip perpajakan, yaitu semakin mudah diadministrasikan maka akan semakin lebih bagus lagi, dan harapannya pengawasannya akan lebih mudah, sehingga apa yang terjadi kita bisa meningkatkan, mengawasi, monitor apa yang terjadi di dalam penerimaan cukai dengan secara lebih mudah, sehingga bisa memanfaatkan atau mengaktifkan penerimaan cukai. Mungkin seperti itu Bu Indri. Terima kasih. Untuk closing statement-nya, saya mengundang Pak Peter untuk juga boleh memberikan 1-2 patah kata sebagai closing statement. Ya, terima kasih Bu Indri. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, idealnya memang pemerintah tidak menargetkan penerimaan cukai, ya, karena seharusnya yang lebih ditargetkan, yang lebih diutamakan adalah untuk kesehatan, yang dicerminkan dengan konsumsi rokok yang menurun, yang artinya juga penerimaan cukai justru menurun. Tetapi kondisi sekarang ini masih belum bisa seperti itu, ya. Cukai masih menjadi salah satu penerimaan dari pemerintah, ya. Oleh karena itu, yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah bagaimana membalance penerimaan dengan tetap mengupayakan penurunan konsumsi rokok. Nah, untuk ini ya, ada 2 hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, perbaiki struktur tarif cukai, karena struktur yang ada saat ini sangat menggoda, memberikan insentif bagi para pengusaha rokok untuk mensiasati agar supaya cukai rokok yang harus mereka bayarkan itu menjadi yang seminimal mungkin. Yang kedua, dalam rangka untuk menurunkan konsumsi rokok, tidak cukup hanya dengan cukai. Ya, karena terbukti bahwasanya memang konsumen rokok di Indonesia itu inelastis. Jadi cukai rokok itu harus diimbangi dengan upaya lain, khususnya di dalam membatasi ruang gerak konsumsi rokok. Ya, sekarang ini kita sudah banyak sekali aturan-aturan perda yang melarang merokok sembarangan, tetapi aturan-aturan itu tidak dilaksanakan secara ketat. Ya. Padahal ini kalau kita lihat dari bercermin dari pengalaman banyak negara, justru upaya ini yang lebih efektif di dalam menekan konsumsi rokok. Jadi tempat distribusi penjualan rokok dibatasi, ruang tempat kita merokok juga dibatasi. Justru itu lebih efektif untuk menekan konsumsi rokok. Saya kira itu dari saya, Bu Indri. Terima kasih. Terima kasih Pak. Saya mengundang sekarang Mas Denny. Nanti penutupnya Ibu dari Kementerian Kesehatan, Ibu Kalsum. Silakan Mas Denny. Ya, terima kasih Bu Indri. Mungkin dari saya singkat saja. Saya kira kita semua sudah jelas dan sepakat bahwa simplifikasi itu adalah suatu jalan tengah yang saat ini itu seimbang antara tujuan pengendalian konsumsi, kepentingan fiskal negara, dan juga kepentingan industri dari pengusaha, terutama yang menengah dan kecil itu sendiri. Dan yang paling penting adalah belajar dari PMK 146 2017 yang sebenarnya itu sudah sangat ideal, tapi dibatalkan. Kita harapkan ini tidak terulang lagi. Dari PMK 77 tahun 2020, roadmap simplifikasi itu sudah dihidupkan kembali. Ya, kita semoga bisa kawal sehingga ini bisa terus terjaga ke depannya. Karena jujur saya meyakini bahwa area penentuan cukai rokok ini banyak sekali stakeholders yang kita tidak tahu di balik penentuannya ada siapa saja yang paling berpengaruh di sana, sehingga kita di sini yang tentunya memiliki motivasi yang lebih baik buat negara kita. Semoga simplifikasi ini bisa kita sama-sama dukung pemerintah untuk bisa disukseskan seperti itu. Mungkin itu saja Bu Indri.
Baik, terima kasih Mbak Deni. Last but not least, saya mengundang Ibu Kasum. Iya, saya singkat juga, ini masih tetap konsisten ya bahwa PR dari masalah kesehatan di Indonesia ini pada penyakit-penyakit akibat merokok ya, dan kita punya angka perokok di komunitas atau di masyarakat kita yang masih tinggi, ini juga harus kita turunkan ya. Tapi di satu sisi pembangunan kesehatan kita ini sebagai negara berkembang masih membutuhkan pembiayaan kesehatan ya. Kita paham kalau negara maju tax rasionya sudah bagus ya, tetapi ternyata dengan tingginya perokok, konsumsi rokok ya di Indonesia, ternyata ada sumber pembiayaan tadi ya yang diatur bahwa cukai tembakau ini bisa dimanfaatkan untuk kegiatan kesehatan ya. Nah ini ya kita manfaatkanlah sekarang dengan sebaik-baiknya ya, tentunya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pelayanan masyarakat kita. Mungkin itu saja Bu, terima kasih. Terima kasih Dr. Kasum untuk penutupnya. Dengan demikian kita akan akhiri perjumpaan kita siang ini, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk seluruh panelis yang sudah memberikan insight. Kalau boleh mohon materinya nanti bisa di-share ke teman-teman KSI supaya bisa diakses oleh para peserta. Dan juga terima kasih untuk para peserta yang sampai akhir ini masih terus bersetia dengan 88 peserta yang terus mencermati dan juga berpartisipasi dalam forum ini. Semoga ini bisa menghasilkan feedback untuk proses penyempurnaan dan simplifikasi struktur cukai di masa depan. Demikian dari KSI Learning Hub, selamat siang dan terima kasih. Salam sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih Bu Indri. Terima kasih Bu. Sama, terima kasih Bu juga. Saya Kalsum, belajar Bu banyak Deni, ini. terima kasih semuanya. Salam Salam sehat. Pak Peter, Pak Dedi, Bu Kalsum, terima kasih juga. Terima kasih. Mohon pamit. Ya, Mohon izin pamit. izin Mohon pamit. izin pamit. Sehat selalu.